Jadi jangan lupa ya ikutin IG saya Tuti Laremba dan Facebook saya Tuti Rahayu dan YouTube Pro Lawyer. Terus untuk yang tadi Mas terkait masalah jadi yang telah tadi saya sebutkan menurut The Institute for Innovation of Law ada 71% masyarakat Indonesia memilih untuk diam dan tidak melaporkan kasus hukumnya. Nah itu menurut Ibu Tuti, Ibu Yolanda dan Mas Ekvan dan Mas Made di sini sebagai praktisi hukum nih ya, bagian hukum, gimana sih pandangannya tentang itu? Ya, saya sikapi Mas tadi apa yang ditanyakan moderator terkait mahasiswa ini sudah turun, sudah beraksen gitu, sudah melakukan dengan RUU, bahkan mungkin judicial review sudah dilakukan. Cuman kan mereka tidak begitu signifikan seperti adanya kasus Omnibus Law. Padahal kan bukan hanya itu pasal ya, bukan hanya terkait Omnibus Law saja, tetapi banyak hal terkait rancangan undang-undang KUHP. Nah, maksud saya tidak mengkerdilkan seorang teman-teman para milenial khususnya mahasiswa, tetapi bukan hanya mahasiswa, unsur semua masyarakat paling tidak bersuara lantang terhadap penegakan hukum, bukan berdiam diri. Makanya kenapa saya juga himbau kepada pemerintah, harusnya pemerintah juga memberikan suatu edukasi hukum, ya, memberikan satu edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat itu melek sadar hukum, karena negara kita ini negara hukum, pasal sudah jelas. Nah, sepertinya kesannya pemerintah ini hanya setengah hati, kasihan masyarakat. Makanya justru itu, jangankan pemerintah, kita saja, saya sebagai praktisi hukum dan teman-teman yang khususnya di Pro Lawyer, nggak ada hentinya setiap hari memberikan suatu edukasi kepada hukum sehingga masyarakat itu tahu batas dan haknya, kewajiban di mata hukum. Itu yang sudah kita lakukan. Jadi kalau kita sendiri, kita yang tidak dimulai dari diri kita, yang tidak bahwa kita tidak care dengan hukum, ya sulit rasanya. Akhirnya yang terjadi yang disebutkan tadi moderator bahwa sudah pesimis masyarakat terhadap ada satu malas. Akhirnya menyalahkan pemerintah. Lah, inilah kami sudah mengupayakan bagaimana caranya memberikan suatu edukasi pada hukum. Kita seperti hari ini, kita memberikan satu edukasi hukum. Ayo komentarnya mana, ya kan? Sehingga kita bisa berdiskusi terkait yang dikatakan tadi masalah kasus ya, bukan hanya kasus itu. Pernah juga saya sorotin terkait kasus nelayan. Dia berjuang untuk bagaimana laut ya di Indonesia itu betul-betul bisa dipergunakan, dimanfaatkan, tapi akhirnya dikriminalisasi terhadap adanya masalah dia merobek uang ya, sehingga dia kena kasus pidana. Lah justru itulah kenapa kita harus berani bersuara lantang kalau masyarakatnya sendiri aware atau peduli dengan masalah hukum. Kalau nggak peduli ya jangan salahkan. Nah, terkait dengan masalah pengacara memang tidak sebanding dengan terhadap masyarakat yang membutuhkan jasa hukum. Tapi paling tidak sekarang kan sudah mulai banyaknya para advokat yang sudah disumpah ya setiap tahun ya. Paling tidak beda dengan zaman dahulu. Cuman menjadi permasalahan lagi-lagi itu oknum yang dikatakan tadi moderator bahwa ada sebagian juga oknum yang terkenal pengacara kena kasus pidana. Kan saya bilang bukan hanya pengacara, penegak hukum, kepolisian juga, penyidik ya terutama, dan kejaksaan sudah banyak ditangkap juga, bahkan hakim juga ditangkap. Itu kan hanya oknum segelintir. Nah, untuk itulah masyarakat betul-betul harus vokal. Caranya bagaimana? Ya lawan. Kalau memang ada kriminalisasi, lawan. Dan sekarang ada media sosial, nggak usah takut adanya kriminalisasi. Apalagi undang-undang ITE. Ingat ya, undang-undang ITE itu sepanjang kita sopan, ya kan, mengukuhkan. Dan yang kedua, sepanjang tidak hoax atau berita bohong. Tapi kalau sesuai fakta kebenaran, lawan saja. Saya sendiri ini loh dikenakan undang-undang ITE. Padahal jelas saya ingin membongkar para mafia. Mafia apa? Peradilan. Bahkan sampai ke usaha, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, itu mereka memenjarakan, ingin melaporkan saya undang-undang ITE. Tapi saya nggak pernah takut sepanjang saya punya bukti. Nah itulah masyarakat ya, jangan pesimis. Kalau Anda pesimis yang terjadi, Anda putus asa. Akhirnya apa? Dimasuki hal-hal negatif. Akhirnya Anda mengatakan rezim ini nggak benar, pemerintah nggak benar. Bukan pemerintahnya, tapi dimulai dari diri kita.
Kalau kita peduli dengan hukum, kita belajar hukum, walaupun Anda bukan advokat, tapi sewajarnya Anda sebagai masyarakat yang tinggal di negara hukum wajib dan mengerti tentang hukum. Nah untuk itu kami di Proloe pun nggak segan-segan atau tidak berhenti untuk melakukan satu edukasi, ya harus ditonton. Ya kalau nggak ditonton, kalian cuma hanya ngomong nanti kalau kita live apa itu nggak benar, nggak pintar, bukan soal pintar, tapi ada kepedulian kita terhadap hukum di negara kita. Jadi gitu Mas, terkait masalah hal-hal yang mengenai substantif hukum itu maksud saya, coba kalau mereka demo sebesar 212, ya kan? Betul-betul fokus dengan hukum. Saya pikir pemerintah, bahkan ini kan memang kita sudah dipilah ya, baik dari kepemerintahan, ada namanya legislatif, yudikatif, eksekutif kan sudah punya porsinya sendiri. Otomatis kalau masyarakat itu bersatu untuk melawan yudikatif terhadap penegakan hukum, saya pikir mereka akan berubah. Oknum-oknum itu akan berpikir asal kita betul-betul serius. Tapi ini mohon maaf, yang dibilang moderator tadi sudah berjuang, tapi berjuangnya kan masih setengah hati. Beda pada waktu Omnibus Law. Padahal yang diuruskan bukan itu saja. Ya mohon maaf ya, Omnibus Law kan hanya pihak-pihak saja. Tapi kan banyak juga, kita bukan guru, bukan apa, kayak kita ini advokat, ini siapa yang membela? Coba kemarin itu ada kasus ABSI, Asosiasi Desa seluruh Indonesia itu deklarasi dengan menantang LSM dan wartawan. Wartawan itu kompak loh, jurnalis. Kompak untuk bagaimana melaporkan si ABSI, asosiasi. Tapi kita juga prihatin terhadap para advokat. Para advokat ini juga adalah bagian penegak hukum, tapi kurang bersatu juga. Ya ini mohon maaf Mas, ini juga ada oknum. Kadang-kadang advokat sendiri bermain dengan model 86 dengan oknum-oknum mafia hukum ini. Makanya kasihan masyarakat. Loh siapa lagi kalau nggak mengontrol masyarakat? Itu maksud saya. Jadi saya tidak merendahkan mahasiswa tidak berbahasa satu, tetapi masih setengah-tengah Mas. Coba biar rame-rame kayak di Omnibus Law, masalah penegakan hukum kita, yudikatif akan pasti bergerak hati-hati. Dan jangan salahkan pemerintah. Lah, ini kan sudah dibagi, legislatif fungsinya apa, yudikatif fungsinya mana, ada juga fungsinya, dan eksekutif juga ada fungsinya. Nah ini saya sorotin juga masalah legislatif. Anggota dewan yang di komisi hukum, mana Anda ini? Anda ingat ya, Anda digaji negara pakai uang rakyat, Anda dipilih rakyat duduk di sana itu wakilnya rakyat, bukan ada bosnya, bos Anda itu rakyat. Tapi hukum kita ini loh, mereka tidak kritisi. Ya mohon maaf, banyak di daerah, kalau di daerah dikriminalisasi, kita lapor ke dewan itu sulitnya minta ampun. Nah ini kita juga prihatin melihat legislatif. Jadi jangan sampai ini semua diselidiki pemerintah. Kalau masalah hukum sudah ada yang mengatur yudikatif terkait peradilan. Nah kalau seandainya masyarakat terus berjuang, nggak ada kata-kata 70% orang bingung. Kalau saya udah punya kasus sudah percuma, karena apa nanti hukumnya nggak jelas. Itu karena masyarakat sendiri. Coba kalau masyarakat itu optimis dan betul mau ya kan belajar terkait hukum, saya pikir pasti berani kok melawan. Sekarang ini di media sosial sedikit melawan asal benar, polisi ibaratnya juga membayar juga penegak hukum kalau dia nggak benar. Tapi kalau nggak benar dia juga masyarakat nggak peduli, ya jangan salahkan. Namun bagaimana Bu kalau misalkan gini, misalkan dari masyarakat ini malah ketika melaporkan gitu ya, atau melaporkan beberapa penegakan hukum yang nggak adil gitu loh, yang sekarang kesannya ada anekdot bahwa hukum itu tajam ke bawah tumpul ke atas gitu. Maka kan ada anekdot ya. Jadi ini makanya ini Mas, kan maka saya bilang semua kan sudah ditata. Baik kalau ada penegak hukum nggak benar kan ada upaya ya, ada propam. Cuman kadang-kadang mohon maaf, propam ini kan dari institusi juga. Padahal mereka tugasnya untuk fungsinya kepada penegak hukum. Terus baik di kejaksaan ada jamwas, itu orang-orangnya juga institusi. Ini yang lucu, padahal maksudnya negara itu kan untuk mengontrol, tapi kan rasanya sulit kalau orang-orang yang diperiksa adalah temannya sendiri. Ibarat jeruk makan jeruk, bahkan di pengadilan itu ada namanya bawas, badan pengawas. Tapi saya pernah ke bawah, tidak ada satupun manusia di sana. Nah padahal mereka itu ditugasi negara untuk mengawasi para penegak hukum. Lah untuk itulah makanya itu yang saya maksud, itulah dikritisi rakyat, ya kan? Untuk apa penegakan hukum itu? Terus fungsi lembaga-lembaga baik komisi yudisial, baik propam, baik jamwas, itulah yang kritisi, ombudsman juga. Mereka itu bentukan negara.
Tetapi kalau mereka sendiri bermain terhadap itu, siapa lagi kalau nggak dikontrol masyarakat? Yaitu maksud saya masyarakat itu betul-betul betul terhadap penegakan hukum. Itu yang saya maksud. Kalau demo jangan setengah-setengah. Dan sekarang ini kita ini seperti kita ini praktisi hukum lantang bersuara. Inilah fungsinya kita kebebasan berpendapat ini untuk mengkritisi para penegak hukum oknum ya yang berkedok di dalam institusinya. Dengan bersuara ini mungkin pemerintah akan mendengar kita, walaupun kita ini bukan siapa-siapa, tapi paling tidak suara kita untuk membela masyarakat terhadap penegakan hukum ini, siapa tahu nanti bisa nyantol di sana atau lembaga-lembaga yang lain. Itulah maksud saya, Mas. Paling tidak masyarakat sendirilah yang mau berupaya untuk mendengarkan orang edukasi hukum, ya. Jadi ada tambahan? Iya, saya menimpali yang tadi tambahan masalah pemerkosaan. Itu kenapa tidak mau melapor? Menurut asumsi saya selama saya menjadi advokat, memang kebanyakan seperti itu. Ibarat seperti ini, bukan saya menghargai suatu perawanan dengan ayam, saya memperumpamakan saja. Kita ini yang hilang ayam, tapi untuk proses pelaporannya sampai putusan itu menghilangkan satu rumah biayanya. Biasanya orang berasumsi seperti itu, jadi lebih baik diam aja. Atau musuh atau lawan kita ini anak seorang pejabat atau bahkan pejabat sendiri, maaf, yang melakukan pemerkosaan atau udah diam aja, pasti kita kalah. Itu selalu mindset kita. Masyarakat mungkin saya bilang buta hukum juga, mereka tidak buta hukum, mungkin mereka tahu, tapi malas karena mereka tahu oknum ujung-ujungnya duit yang bicara. Mau di kepolisian, mau di pengadilan, mau di kejaksaan. Maaf sekali lagi saya tekankan itu bukan instansi yang saya katakan, tapi oknum. Tapi mereka sudah menyampuratakan karena memang sepengetahuan saya dalam praktek di lapangan yang kita temui memang seperti itu. Atau kalau kami sarankan melapor saja ke pengacara itu biayanya mahal. Itu selalu kata mereka dan saya sangat setuju. Tetapi kan mereka tahu ada suatu lembaga LBH. LBH itu hanya spanduknya Bu, ujung-ujungnya tetap bayar kertas, tetap bayar bensin. Mereka ya biasanya seperti itu alasannya. Memang kalau gitu tidak semua pengacara, kembali lagi itu ke oknum, kami pengacara, bukan saya menomorsatukan kami tim di sini masih punya hati nurani, apalagi sesama perempuan. Ada satu dua itu pasti ada, suarakan itu, laporkan oknum itu. Saya potong. Ini karena mindset otak. Iya, betul. Ya, dan kalau orang sudah mindsetnya sudah negatif ya negatif, padahal tidak semuanya. Asal Anda melapor, saya pikir tidak semuanya polisi seperti itu masih bisa ya. Cuman karena sudah punya mindset tadi. Kalau sudah mindsetnya susah ya, susah. Nah, sama dengan ini tadi. Walaupun mereka tidak buta hukum, tetapi malas. Malas. Akhirnya acuh tak acuh. Nanti ujung-ujungnya pemerintah lagi kembali bisa. Padahal bukan pemerintah, kan sudah diatur tadi saya bilang. Maksud kami ini, ayolah kalau berjuang teman-teman para khususnya anak-anak muda yang terpelajar bahkan masyarakat, kalau memang disoroti jangan hanya yang masalah undang-undang satu saja. Undang-undang itu banyak Pak diterbitkan di Indonesia. Bukan itu aja, tapi terhadap KUHP ini bagaimana terhadap adanya di kepolisian itu yang kita kritisi terus. Sehingga paling tidak mereka institusi itu juga nggak mau kok institusinya rusak gara-gara satu oknum. Nah itu maksud kami sebagai praktisi hukum Mas, walaupun tadi sangat jauh daripada ini pembelanya sekian, tapi yang meminta bantuan ribuan, ya kan? Itu ya memang kita pahami, ya memang penduduk Indonesia kan banyak, sedangkan advokat ini cuma berapa gelintir. Tapi paling tidak kan sekarang sudah mulai banyak yang menyuarakan terhadap penegakan hukum. Dan kami pun juga tidak merasa bahwa kita ini orang yang paling jujur, tapi paling tidak kita bisa menjaga sumpah kita sebagai profesi advokat. Insya Allah pasti kami tidak pernah namanya berkompromi dengan adanya model-model 86 yang kita lakukan. Sepanjang ini proses, walaupun yang katanya Bu Ola memang benar, kita hilang ayam. Maksudnya kita lapor polisi, itu kambing hilang. Maksudnya biayanya sebesar kambing. Masuk di pengadilan, biayanya apa? Sebesar sapi. Jadi orang malas itu ayamnya sudah habis, tinggal kakinya doang ceker. Akhirnya orang sudah misalnya jangan
Itu kan karena sudah punya mindset itu. Kami selama ini berperkara, ya toh, walaupun kita ini bukan gratis ya kan, kita harus ngomong ya kan. Nggak ada yang gratis, semua itu sudah dibiayai oleh negara. Walaupun LBH pun itu juga negara sudah membayarkan negara ya toh. Akan tetapi paling tidak kita ini betul-betul orang yang praktisi yang betul-betul menjalankan sesuai aturan. Nggak ada kata-kata menyogok-nyogok. Sepanjang polisi bekerja dengan benar. Ya, seperti ini kita kawal ya, walaupun kita tidak gratis ya. Nah ini tergantung dari masyarakatnya sendiri. Kalau masyarakat sudah mengatakan pesimis, ya sulit kita. Ya untuk itulah makanya kita memberikan satu edukasi hukum, paling tidak memberikan satu warna baru untuk penegakan hukum buat keadilan bagi masyarakat. Itu sih. Ada lagi yang ini dari teman-teman cukup atau gimana Mas? Mungkin cukup Bu, mungkin cukup itu dulu ya, mungkin untuk diskusi hari ini. Terakhir mungkin terkait yang Ibu sampaikan tadi, itu kan tadi ada beberapa oknum yang jeruk makan jeruk tuh, yang seperti yang dijelaskan tadi. Nah, bagaimana masyarakat selain menyuarakan melalui media sosial atau apapun gitu loh, seharusnya apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah sebagai stakeholder dan masyarakat sebagai social control gitu loh, untuk mengawasi sebenarnya apa yang harus dilakukan pemerintah gitu loh. Karena kan banyaknya oknum jeruk makan jeruk seperti itu. Akhirnya kan ya meskipun kita melaporkan ke polisi, ke Propam katakan contohnya, akhirnya kan itu juga rekan sendiri gitu loh. Nah bagaimana terus masyarakat itu harus bersikap gitu loh ketika kita melihat tidak adanya penegakan hukum di sini? Saya bilang tadi, maksudnya jeruk makan jeruk memang iya, tapi kan tidak semuanya. Ya kita nggak boleh henti-hentinya dong. Karena namanya suatu perjalanan untuk membela suatu kebenaran itu jangan dianggap mudah. Karena orang namanya punya orang datang ke pengacara berarti orang itu punya kasus, berarti orangnya bermasalah juga, ya kan? Jadi namanya orang bermasalah yang nggak bisa dalam waktu sekejap, gitu, lantas semuanya bisa terselesaikan. Ya untuk itu kita suarakan, yaitu ada apa yang kita menyurati. Kita menyurati, kalau nggak bisa ya kita kan ada media bukan hanya di YouTube aja, para media itu kan juga pengontrol ya, fungsi memberikan suatu edukasi kepada masyarakat, info-info ya kan terhadap adanya penyelenggara negara yang memang tidak benar. Nah itulah harus kita suarakan. Nah kalau sekarang masyarakat sendiri menganggap bagaimana dengan yang tadi katanya moderator, hal yang semacam itu kan akhirnya nggak bisa berjalan penegakan hukum. Jangan pernah merasa pesimis, tetap harus optimis. Karena bagaimanapun kita sudah negara hukum, sudah pasal sudah tentukan, siapa lagi kalau bukan kita? Ya, kita itu semua masyarakat untuk memberikan suatu fungsi kontrol sepanjang memberikan suatu kebebasan yang bermartabat. Ya, saya rasa mungkin itu. Ya, mungkin terakhir Bu, untuk mas-mas ganteng ini yang berada di pojok-pojok ini, karena pandangannya secara pribadi ya terkait seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Tuti dan Bu Yolanda gitu loh. Bagaimana sih pandangannya Mas Made maupun Mas Ervan di sini terkait kasus tadi? Maksudnya bukan kasus sih, contoh ya, kayak oknum-oknum yang jeruk makan jeruk seperti yang Bu Tuti saya sampaikan, sama masyarakat kelas bawah khususnya yang nggak berani melaporkan gitu loh. Bagaimana serta ini kalau untuk Mas Made dan Mas Ervan sendiri kan ini perwakilan dari generasi muda nih. Nah yang kedepannya mungkin akan sebagai junior dari Bu Tuti dan Bu Yolanda gitu loh, sebagai advokat muda katakan sekarang ini ya. Untuk kedepannya bagaimana sih untuk harapannya penegakan hukum di Indonesia, dan untuk teman-teman yang sekarang sedang menyaksikan, bagaimana sih untuk kedepannya itu seperti apa terkait untuk penegakan hukum dan hukum di Indonesia sendiri? Kalau dari saya sih sebagai masyarakat itu harus melek hukum ya Mas ya. Biar kita tidak dibodoh-bodohi oleh hukum, biar kita tidak dibohong-bohongi oleh hukum. Terus misalnya kita harus jangan mau lah dipermainkan oleh oknum yang jelek-jelek seperti itu tuh. Jadi kita harus taatlah pada peraturan, terus kita harus pokoknya
percaya diri lah. Ya saya rasa perlu tambahkan ya masyarakat yang yang mengalami terkait adanya aparat yang bermain itu ya kita minta bantuan saja kepada, sebagai salah satu contohnya bantuan yang gratis itu adalah LBH. Nah dalam LBH itu kan nanti kita akan mengajukan surat menyurat terkait adanya suatu tindak pidana dilakukan aparat tersebut. Bukan hanya LBH, semua advokat siap membantu ya kan? Ya, tapi maksudnya kalau orang tersebut kurang terbatas biaya, Kan ada kalau biasanya masyarakat yang di bawah apa istilahnya kemiskinan kan ada namanya persyaratan membawa surat keterangan miskin. Itu negara sudah memberikan ruang ya di LBH kan seperti itu. ya kemudian kalau misalkan sudah adanya kita melakukan sesuai prosedur yang sudah diatur di undang-undang itu tetap tidak ditindaklanjuti ya mau nggak mau kita menggunakan mulut dan media. Ya. Suara lah Ya, suara suara. ya di media. Dan harapannya untuk menegakkan hukum di Indonesia kedepannya lebih tajam ke atas daripada tajam ke bawah. Saya rasa. Jadi bukan hanya slogan saja ya. Ya. Ya, saya rasa mungkin itu untuk next mungkin nanti ada pembahasan yang lebih tajam terpercaya ya. Ya. Mungkin Iya, ini ada beberapa tanggapan di kolom komentar dari saudara Mario Rio. Maaf, hukum agama dan hukum Indonesia lebih tegas. Hukum agama. Ya, terus habis gitu ada tanggapan lagi sama dari akun juga Bapak Mario Rio. Nih, kuterima undangan untuk menjelaskan hukum agama dan hukum Indonesia nanti ke WA kantor. Mungkin terakhir untuk Ibu Tuti, Bu Yolanda Lauren, dan Mas Ervan dan Mas Made mungkin bisa dijelaskan itu bagaimana untuk menghubungi atau kemana harus menghubungi atau sosial medianya bisa dijelaskan semua untuk nomor telepon bagaimana untuk orang-orang yang melihat video ini agar bisa konsultasi, tanya-tanya soal hukum agar karena di sini kan sifatnya terbuka untuk umum ya kan dan apalagi apakah Ibu Tuti dan Bu Yolanda serta Mas di sini sudah siap tuh memberikan layanan, maksudnya memberikan sharing lah edukasi tentang hukum. Bisa dijelaskan untuk nomor sosial media serta akun-akun yang bisa dihubungi mungkin? Ya, oke, saya awali. Kalau kantor saya dan kami, terutama tim berkantor di kantor Tuti Laremba di Jalan Ketampon Surabaya, Ruko Permata Bintoro. Silakan datang langsung ke kami karena kami standby di kantor, jam-jam kantor dan hari-hari kantor tidak masalah, ataupun lewat telepon dengan saya Yolanda Lauren di nomor 081577779963 atau via Facebook juga dengan nama yang sama Yolanda Lauren. Silakan hubungi kami, mau tanya, mau konsultasi apapun kami terbuka. Kalau untuk kantor pada jam-jam kantor, kalau untuk Facebook dan IG atau apapun kami 24 jam bila perlu silakan bertanya. Justru kami semakin senang, semakin banyak yang bertanya, berarti semakin banyak yang ingin tahu masalah hukum dan interest terhadap program kami. Siapa tahu dapat membantu, bahkan kami, saya yakin bukan hanya saya, tim kami siap akan membantu dengan senang hati dan kami tunggu respon dan komen Anda semua. Terima kasih. Saya juga terima kasih kepada Mas Mario ya, dan mungkin dengan saudara-saudara lain yang mungkin tadi ini sudah mengikuti live kita ya, terkait nanti masalah mau konsultasi atau kita diskusi silakan ya, kita tidak alergi dengan hal tersebut ya, untuk menanyakan terkait yang ditanyakan tadi ya, hukum agama atau hukum Indonesia yang mana yang paling tinggi atau paling yang tajam ya. Nanti itu mungkin jauh lebih baik nanti di sesi kita diskusi Anda bisa WA ya, bahkan datang di kantor ya, kantor saya di Tuti Laremba and Partner di Jalan Ketampon, Ruko Permata Bintoro, Kafling 9798 Surabaya. Insya Allah kami tim siap untuk berdiskusi. Anda pun menanyakan terkait persoalan kasus hukum, monggo kami persilakan. Kalau Anda di wilayah Surabaya, Anda bisa datang ke kantor kami. Bahkan wilayah kerja kami ini seluruh Indonesia, ya. Jadi kalau kantornya di Surabaya, dan Anda juga bisa kontak di nomor saya di 081 3577269911
bahkan di IG saya Tuti Laremba, dan setiap hari kita juga ada blog ya kegiatan. Nah di situ mungkin Anda nanti biar tahu terkait track record kita untuk membela masyarakat tentunya. Mungkin dari mas-mas ini bisa disampaikan untuk apa, memberikan apa nomor ya untuk diskusi. Ya, kalau nomor saya di 0822 478 0922. Kalau IG saya Madeoki. Ya, kalau informasi kontak saya di nomor 082 331 160 240. Untuk IG saya Ervan Bimbom. Ya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Tidak ada niat kita ya menyerang seseorang ya. Tujuan kita semuanya ini bagaimana masyarakat itu sadar hukum dan memang sangat peduli terhadap hukum di negara kita, khususnya untuk penegakan bagi masyarakat yang membutuhkan suatu keadilan. Nah, ini mungkin kita berikan suatu semangat ya untuk yel-yel para advokat ya. Ya, 1, 2, kita berdiri ya. 1, 2, 3. Equality before the law. Equality before the law. Equality before the law. Terima kasih.